kita melihat bagaimana hidup kita kalau kita ini terhubung dengan Tuhan, maka kita akan menjadi satu dengan Dia, bahwa anak Allah dan kita. Sehingga kita bukan saja disebut orang Kristen, tetapi kita adalah anak-anak Allah. Sesuatu yang surgawi dan sesuatu yang ilahi itu boleh kita alami. Saudara, yang namanya natural dan yang supranatural bertemu, dan kita mempunyai hubungan perjanjian, dan melalui hubungan dalam perjanjian ini kita tidak hanya menjadi seorang beragama, tetapi kita menjadi seorang yang berjalan bersama Tuhan di dalam hidup ini, dan kita melihat bahwa surga terbuka tentang apa yang kita butuhkan di dalam hidup ini. Saudara, Yesus itu tidak datang cuma berhenti kita menerima pengampunan, sekalipun pengampunan adalah wujud daripada pendamaian, yaitu pintu gerbang untuk memasuki perjalanan iman. Ya. Di dalam perjalanan kita tidak cuma menerima pengampunan, tapi kita menerima penyediaan intervensi Tuhan. Sehingga dalam Roma 8 mengatakan, sekalipun kita menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan kita, tapi Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja. Jadi ada intervensi Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, oleh karena itu marilah kita tidak mau kehilangan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita di dalam hidup ini. Roma 14 ayat 17 berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Dari satu ayat ini saja kita bisa memahami beberapa dasar keyakinan tentang kerajaan surga yang jika kita praktekkan, maka kita akan hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dikatakan kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minum. Maksudnya bukanlah soal kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi fokus hidup kita ini bukan untuk mencari makan minum. Dikatakan di dalam Matius seperti kebanyakan manusia yang atau bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah yang mencari itu. Di mana sistem dunia saat ini yang menerapkan bahwa tanpa uang manusia tidak bisa hidup. Jadi secara otomatis manusia terkondisikan untuk mengejar uang demi urusan perut, untuk urusan hidup. Tidak heran jika dunia ini menjadi semakin jahat ya, sebab akar dari segala kejahatan adalah cinta dan tergantung hidup kita akan uang. Makanan sejati kita adalah firman Tuhan. Manusia tidak dapat hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita harus mengambil satu sikap untuk hidup dari firman. Sebab sesungguhnya yang menentukan apa yang terjadi atas hidup kita, itu adalah Tuhan. Dengan demikian oleh kebenaran diri kita dimerdekakan dari sistem dunia yang berniat membuat kejahatan. Dan yang ketiga dikatakan damai sejahtera dan sukacita bukanlah berasal dari hal-hal yang eksternal. Orang dunia mencari hal-hal tersebut dianggap bisa menyenangkan, di mana kita tidak akan diperpuaskan dengan apa yang ada di dunia ini. Kalau kita hanya bisa punya satu hal dalam hidup ini, apa yang harus kita pilih? Periksa hati kita hari ini. Kalau Tuhan hanya punya satu pilihan, yaitu Tuhan mengasihi kita. Saudara, ada satu harta yang luar biasa yang Tuhan berikan pada kita, yaitu bagaimana Dia sangat mengasihi kita. Firman Allah mengatakan bahwa hal kerajaan surga adalah seperti orang yang menemukan harta. Dan harta yang paling hakiki bukanlah sesuatu kekayaan, bukanlah karunia, tapi harta yang sesungguhnya yang disebut bahwa kerajaan surga seperti orang menemukan harta. Harta itu adalah Tuhan
Yesus sendiri. Kita menjadi kepunyaannya Dia, dan Dia adalah kita menjadi kepunyaan Dia. Ini satu hubungan perjanjian. Firman Tuhan mengatakan, di mana hartamu di situ hatimu berada. Ketika kita melihat Yesus seperti harta kita, satu-satunya hati kita, maka saya percaya kita akan melihat Dia sebagaimana Dia ada. Saudara, seseorang yang mengasihi hartanya, yang tidak akan kehilangan hartanya itu. Umpama seorang suami ya melihat istrinya ini sebagai satu-satunya harta, maka dia tidak ingin kehilangan istrinya ini. Dia akan menangisi ketika dia ditinggal oleh istrinya dan sebaliknya. Saudara, firman Tuhan mengatakan, di mana hartamu, di situ hatimu. Kenapa Yudas menukar Yesus dengan 30 keping perak? Karena dia melihat uang, harta yang lebih daripada Yesus. Saudara, kalau kita lihat seekor monyet mungkin ya, disodori emas atau pisang, maka dia akan pilih pisang karena dia tidak bisa melihat mana harta itu. Saudara, lewat hidup berjalan bersama dengan Tuhan, kita tidak didesain untuk kalah, tapi kita didesain untuk menang. Sekali lagi, lewat perjalanan hidup kita bersama Tuhan, kita tidak didesain untuk kalah, tapi kita didesain untuk menang. Kita lebih daripada pemenang. Kita lahiriah ingin kita menang. Dan Yesus melewati semua pencobaan. Dia tahu apa artinya ditolak. Dia tahu apa artinya mati. Dia tahu apa artinya sebagai manusia. Bahkan dia tahu apa artinya kemenangan. Dia bangkit jadi imam besar dan berbelas kasihan dan memberikan pada kita semuanya untuk kita. Saudara, mari kita melewati hidup ini sebagai anak manusia, sebagai anak-anak Allah. Bukan cuma sebagai anak manusia, tetapi sebagai anak Allah. Dimana kalau kita membuat jati diri kita ini sebagai anak Allah, maka saya percaya ada satu portal surga yang terbuka ketika bumi tidak menghasilkan dan surga tetap membuat kita menang. Surga tetap membuat kita ada penyediaan yang Tuhan sediakan. Surga tetap terbuka untuk kita menang. Saudara, yang membuat orang Israel melewati padang gurun tidak kelaparan dan kehausan karena ada surga yang terbuka dan mana turun dari surga. Saudara, oleh karena itu, mari kita menjaga segala kekayaan, hakikat kita sebagai anak-anak Allah yang Tuhan berikan pada kita. Saudara, dikatakan bahwa yang pertama, karena setiap orang ini dikatakan akan digarami dengan api. Ya. Kuduslah engkau sebab aku ini kudus. Saudara, kita mau berjalan bersama Tuhan. Ya. Kalau kita makanan atau daging umpama digarami dengan api, itu akan mengeluarkan satu bau yang harum. Begitu juga hidup kita. Kalau kita dibakar dengan api Roh Kudus, maka kita akan mengeluarkan bau yang harum. Dan kalau garam, kita itu sebagai garam, saudara, kita digarami, maka kita akan menghadapi satu perubahan dalam kehidupan kita, karena garam itu memberikan perubahan. Ketika kita menjalani hidup kita, dan kita kehilangan rasa, karena garam itu memberikan rasa pada kita, rasa takut, rasa bagaimana kita, rasa cinta kita kepada Tuhan. Ya. Ketika kita menjalani hidup ini, jangan sampai kita kehilangan rasa dan cinta itu. Biarlah kita diberi oleh api dan diberi rasa oleh garam. Dan kita akan mengeluarkan bau yang harum. Dan kita, kalau garam itu dihadirkan dalam kehidupan kita, akan mengubahkan rasa. Saudara, kita itu memang
umur itu memang membuat kita semakin tua ya. Tetapi bukan berarti kita setelah kita jadi tua, kita tidak bisa buat apa-apa. Kita lihat Imam Eli yang sudah tua, umurnya 98 tahun. Matinya gimana? Matinya kejungkal karena kegemukannya. Makanya dia tidak bisa melihat dan dia sudah tua dan sangat tua. Musa umurnya 120 tahun, tapi dikatakan tidak tua, artinya Musa tidak mati dalam ketuaan. Bahkan kekuatan tubuhnya tidak hilang, matanya tidak pudar, saudara. Saudara, kita bicara soal hati ya, bicara soal rasa, hati yang mencintai Tuhan, rasa mencintai Tuhan. Saudara, musuh orang tua itu apa sih? Musuh orang tua itu yaitu kalau dia tawar hati, kecewa dan kesulitannya, itu musuh orang tua. Tapi dikatakan di dalam Matius bahwa kedurhakaan membuat kasih menjadi dingin. Sebagian kita lihat bagaimana seorang remaja itu berapi-api, kalau jatuh cinta berapi-api ya, tidak mudah dikecewakan, tapi sekali dia kecewa, maka dia akan menjadi orang yang nggak mudah untuk percaya. Saudara, kita lihat, kalau kita jatuh cinta kepada Tuhan, ya saat kita jatuh cinta pada Tuhan, saudara, kita tuh nggak bisa merasa tua dalam roh kita. Karena kita akan terus merasa muda. Karena orang muda itu identitasnya jatuh cinta. Ya. Tetapi kita lihat, orang tua tidak mungkin jatuh cinta. Kalau jatuh cinta, kalau orang tua masih jatuh cinta itu berjiwa muda. Ya. Kita tahu bahwa sekarang kalau kita saya pernah mendapati ya di satu panti jompo, di mana di situ ada engkong-engkong dan emak-emak ya. Yang mereka tuh kadang-kadang orang tua ditaruh di situ tuh juga ada happy-nya karena mereka bisa makan bersama. Dan saya pernah mendengar ada satu opa-opa yang jatuh cinta dengan emak-emak ini di salah satu karena sering bertemu makan bersama. Saudara, dan akhirnya emak-emak ini juga saudara, dia waktu mau makan itu dia dandan karena dia juga jatuh cinta sama ini opa. Saudara, jadi kita lihat bahwa jatuh cinta itu membuat kita berjiwa muda. Ya, kita lihat siapa orang yang non-Yahudi ketika Yesus bangkit dibaptis. Cornelius. Kenapa dia didatangi malaikat? Dan statement malaikat bilang, Cornelius, sedekahmu telah baik kehadirat Allah, diterima oleh Tuhan. Kita lihat Petrus itu, dia nggak percaya kalau orang Yahudi dapat anugerah. Sudah masuk rumah Cornelius khotbah, saya pikir dia mau membantu Cornelius, tetapi Roh Kudus tercurah sebelum dia selesai khotbah dan memenuhi rumah Cornelius, dan orang ini dipenuhi dengan belas kasihan. Kita umpama bisa melayani Tuhan, tapi kalau kita nggak punya belas kasihan, kita nggak punya rasa kepada jiwa-jiwa, ya saudara, kita nggak ada rasa cinta pada Tuhan, walaupun kita melayani Tuhan, itu sungguh-sungguh sesuatu hal yang kosong. Serius saudara, untuk melayani Tuhan kita harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Jangan pernah kita kehilangan rasa cinta kepada Tuhan. Dunia bisa membuat pikiran kita, mengubah mindset kita, supaya kita bisa fokus kepada hal yang di dunia, apa yang di dunia ada. Tetapi saudara, saya sarankan, jangan pernah kehilangan rasa dan cinta kita kepada Tuhan. Yang kedua, jangan pernah kehilangan mimpi. Ya, akar kegagalan bangsa Israel itu, mereka mengalami kebaikan Tuhan. Namun mereka tidak tahu tujuannya atau untuk apa mereka keluar dari Mesir. Kenapa Tuhan tidak suka dengan Esau? Karena dia memandang rendah apa yang Tuhan sediakan.
Kenapa Tuhan suka pada Yakub? Karena ada hal yang gak karuan, bapaknya dibohongi, ya, kakaknya dibohongi. Tapi Tuhan temukan dalam Yakub. Tuhan rindu mendapatkan bagian yang Tuhan sediakan. Waktu Esau lahir lebih dulu, tangannya Yakub itu memegang tumitnya Esau. Rasanya dia kepengen lahir duluan, karena dia ingin melihat berkat-berkat Tuhan. Saudara, kita pikir Yakub itu bergulat dengan Tuhan, itu dia menang. Yang Tuhan suka di dalam diri Yakub itu, yaitu apa yang menjadi statement Yakub, bahwa aku nggak akan melepaskan engkau sebelum aku menang. Tuhan berkata, carilah dan ketoklah. Carilah kerajaan Allah, ketoklah pintu. Saudara, kita lihat jangan sampai pernah kita kehilangan gairah ya terhadap Tuhan. Jangan sampai pernah kita kehilangan mimpi yang Tuhan berikan. Kenapa Kaleb umurnya 85, kekuatannya masih sama? Karena Kaleb berkata bahwa 40 tahun Yesus Kristus berjanji dan dia itu simpan dalam hati bahwa pada waktu dia berumur 45 tahun. Saudara, dalam hatinya itu disimpan janji Tuhan. Dan hari ini kekuatannya masih sama dengan 40 tahun yang lalu. Yang dia katakan waktu Hebron diberikan pada dia. Saudara, di dalam doa Bapa kami, dikatakan berikan pada kami bagian yang Tuhan sediakan bagi kita. Saudara, kalau anak itu pasti mendapatkan bagian di dalam hidup kita. Kalau budak itu jangan mimpi dapat bagian. Tapi kita nih anak, saudara. Esau kehilangan hak kesulungan karena akhirnya dia mencucurkan dengan air mata, mencari dan mencucurkan, tidak pernah mendapat karena sudah lewat. Saudara, orang Israel menangis menyesal, berganti haluan, mau masuk. Musa katakan, jangan, karena Tuhan sudah tidak menyertai. Kairosnya sudah lewat. Biarlah kita sebagai orang percaya tetap melihat janji Tuhan. Tetap pegang tujuan mimpi Tuhan. Kita tetap pegang apa yang Tuhan berikan pada kita. Kita tangkap mimpinya Tuhan. Seperti Yusuf, dia ditangkap, dia tangkap mimpinya Tuhan. Dia jadi raja. Sepertinya itu mustahil, tapi itu yang dia berikan. Kita lihat tokoh-tokoh iman adalah orang-orang yang punya mimpi. Karena orang yang punya tujuan, saudara, tidak pernah jadi orang biasa. Orang yang punya mimpi seperti yang Tuhan berikan tidak akan menjadi orang biasa, menjadi orang yang luar biasa. Kenapa kita menjadi orang-orang yang biasa? Karena kita nggak punya mimpi. Orang biasa nggak punya tujuan, nggak punya mimpi. Kita bukan orang yang bermimpi terus punya ambisi ya, bukan. Tapi kita menjadi orang yang bermimpi, yang punya visi. Bukan cuma punya ambisi, tapi kita menjadi orang percaya yang punya visi yang sesuai dengan rencana Tuhan. Saudara, sebagai orang tua, mimpilah untuk anak-anakmu, garis keturunanmu. Saudara, kalau saudara lihat ibunya John Wesley dan Charles Wesley, itu cuma ibu rumah tangga biasa. Tapi dia punya mimpi tentang anaknya. Jangan pernah kita jadi orang tua yang tanpa visi, tanpa mimpi, bahkan mengutuki anak-anaknya. Mimpilah bahwa anak-anakmu itu bawa dalam doa. Apa yang membuat Samuel luar biasa? Tidak pernah lepas dari doanya Hana. Aku persembahkan engkau menjadi milikmu. Pakai dia seumur hidupnya. Dan Tuhan menerima persembahan itu. Dan Samuel diambil menjadi hamba Tuhan yang berbiasa. Saudara, mungkin kita sebagai ibu rumah tangga biasa, kita menjadi orang tua biasa. Tapi ayo kita mimpikan anak-anak kita. Doakan anak-anak kita. Doa kita akan membuat anak-anak kita menjadi anak-anak yang luar biasa.
garis keturunan kita akan menjadi anak-anak yang luar biasa. Ada anak-anak yang menjadi pengusaha yang jaya, kaya raya. Dan saya tahu di balik itu lahir dari doa seorang ibu. Jangan pernah kehilangan mimpi dan tujuan. Ayo kita pakai visi Tuhan sesuai firman Tuhan. Mimpilah untuk anak-anakmu, garis keturunanmu. Dia akan menjadi orang-orang dipakai Tuhan, orang-orang yang besar, orang-orang yang diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin.